Abu Nawas mengerjai tabib palsu. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tak ayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu saja menuruti perkataan si tabib untuk kembali berobat. Hingga pada suatu ketika, anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas disuruh membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu tersebut. Abu Nawas yang saat itu belum mengetahuinya langsung membawa anaknya ke rumah si tabib. Namun sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat ongkosnya 100.000. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300.000 tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Walhasil Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas. Maka timbullah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Keesokan harinya Abu Nawas membuka praktek pengobatan. Di depan rumahnya tertulis berobat di sini bayar 100.000. Kalau tidak sembuh uang kembali 1 juta. Para warga yang tadinya berencana akan berobat ke tabib palsu mendadak berbalik arah menuju rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara di rumah si tabib terlihat sangat sepi. Tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga padaku? Tanya si tabib dalam hati. Tidak lama kemudian datanglah asisten tabib tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. Tuan tahu gak kenapa hari ini Tuan sepi dari pasien? Tanya sang asisten. Ya, aku juga heran. Kenapa emangnya? Tanya si tabib. Karena Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan. Di depan rumahnya juga tertulis, berobat di sini sembuh bayar 100.000. Kalau tidak sembuh uang kembali 1 juta. Kata sang asisten memberitahu. Oh, pantesan. Tapi apa memang benar begitu? Yang tidak sembuh uang kembali 1 juta, tanya si tabib. Ya, benar sekali Tuan, jawab sang asisten. Kemudian muncullah watak busuk tabib tersebut. Ia berencana menipu Abu Nawas. Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit hilang indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pasti aku akan menjawabnya tidak. Karena yang tahu atau tidaknya kan cuma aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1 juta itu, kata si tabib dalam hati. Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. Oh Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku? Tanya si tabib kepada Abu Nawas. Loh, Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini? Abu Nawas balik bertanya. Ya betul. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, balas si tabib. Oh ya sudah, ngomong-ngomong Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas. Begini, lidahku tidak bisa merasakan apa-apa, seperti mati rasa Abu Nawas, tutur si tabib berpura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku si tabib. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1 juta. Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya, tutur Abu Nawas. Abu Nawas selalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Ini obatmu, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Boleh aku minum? Tanya si tabib. Oh, tentu saja. Silahkan diminum Tuan, jawab Abu Nawas dengan tenang. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut, dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. Obat apa ini Abu Nawas? Ini sih cuma air jeruk yang sangat kecut, protes sang tabib. Melihat hal itu Abu Nawas hanya tersenyum.
Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi, ujar Abu Nawas. Sekarang mana ongkos berobatnya? Pinta Abu Nawas. Tabib itu pun lantas memberikan Abu Nawas ongkos 100.000. Si tabib kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tidak mudah dikelabui. Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1 juta itu, pikir si tabib dalam hati. Esok paginya ia kembali menemui Abu Nawas. "Oh Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata si tabib. "Silahkan Tuan. Apa lidahnya masih mati rasa?" ledek Abu Nawas. "Bukan, ini sakit yang berbeda dengan kemarin," jawab si tabib. "Memangnya sakit apa Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku hilang ingatan Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku?" kata si tabib. "Oh, ya tentu saja bisa Tuan," jawab Abu Nawas. "Tunggu di sini sebentar Tuan. Aku akan ambilkan obatnya," kata Abu Nawas. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obatnya seperti yang kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk limon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. "Loh, bukankah ini obat seperti yang kemarin?" "Tidak, aku tidak mau meminumnya," tolak si tabib dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Ya, Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh Tuan. Mana ongkosnya?" pinta Abu Nawas. "Apa katamu? Sudah sembuh? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya si tabib heran. "Buktinya, Anda masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan itu. Berarti sakit hilang ingatan Anda sudah sembuh Tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Si tabib terpaksa memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan 2 kegagalan yang dialaminya, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Anda Tuan?" Si tabib itu menjawab, "Aku tiba-tiba buta Abu Nawas, dan aku ingin berobat kepadamu." Setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib, "Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya Tuan, tapi untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya," kata Abu Nawas pura-pura sedih. "Berarti saya dapat uang kembalian 1 juta, tanya tabib kegirangan. "Benar sekali Tuan, uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong. Sebentar ya Tuan, saya mau ambil dulu kantongnya," jawab Abu Nawas. Si tabib itu pun menunggu dengan hati yang berbunga-bunga. "Akhirnya saya berhasil memperdayaimu wahai Abu Nawas," pikir si tabib. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. "Terima kasih Abu Nawas, ternyata kamu memang orang yang jujur," kata si tabib. "Ya jelas Tuan, saya tidak berani berbohong. Silahkan uangnya dihitung dulu Tuan," balas Abu Nawas. Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. "Kenapa uangnya cuma 100.000? Kamu jangan coba-coba membodohi aku wahai Abu Nawas," bentak si tabib kepada Abu Nawas. "Bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 100.000? tanya Abu Nawas dengan santai. "Uangnya memang ada 10, tapi uang yang kamu berikan 10 ribuan, bukan 100 ribuan. Memangnya aku buta apa?" kata si tabib. "Alhamdulillah, sekarang Anda sudah sembuh. Mana ongkos berobatnya?" pinta Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya si tabib mulai panik. "Tadi waktu Anda kesini katanya mengalami kebutaan, dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana 10 ribuan dan mana yang 100 ribuan, balas Abu Nawas. Dengan terpaksa akhirnya si tabib kembali memberikan uang 100.000. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan yang dongkol.
Akhirnya aku mendapatkan kembali uang 300 ribuku. Setelah si tabib palsu itu 3 kali bolak-balik ke sini, ucap Abu Nawas dengan perasaan yang sangat bahagia. Abu Nawas dan seorang penyihir. Al-Kisah. Abu Nawas mempunyai